Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Angga dan selamat siang teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai berpikir rumit, sederhana, rencana tindakan, dan logika pesan. Next slide. Untuk anggota kelompoknya sendiri, kami di sini terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Desi Salsabila, kemudian Mufaris Altosi, kemudian Piala Septiani, kemudian Repila Tirandia, dan Nayu Nadia. Next slide. Untuk materi pertama yaitu berpikir rumit dan sederhana. Next slide. Nah, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita menghindari untuk berpikir rumit, namun dalam psikologi komunikasi, berpikir rumit ini menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Teori pandangan ini didukung oleh teori konstruktivisme oleh J.C. Delia, yang mana di sini ia menjelaskan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak berdasarkan kategori konseptual dalam pikirannya. Artinya, realita itu tidak muncul dalam bentuk kasar, melainkan harus disaring terlebih dahulu melalui cara kita melihat sesuatu. Next. Nah, yang pertama yaitu ada konstruk personal. Teori konstruktivisme berdasarkan teori konstruk personal oleh George Kelly menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengkelompokkan berbagai hal atau peristiwa berdasarkan kesamaan dan membedakannya berbagai hal dan peristiwa berdasarkan perbedaannya, yang ditentukan oleh perangkat yang saling bertentangan dalam sistem kognitif seseorang. Konstruk personal diatur dalam skema interpretatif untuk mengidentifikasi suatu objek dan menempatkannya dalam suatu kategori. Skema interpretatif berkembang seiring dengan tingkat kedewasaan, sederhana dan umum pada anak-anak, lebih kompleks dan spesifik pada orang dewasa. Next. Nah, kemudian yang kedua ada kompleksitas kognitif. Dalam kompleksitas kognitif, ini memainkan peran penting dalam komunikasi, yang mana menjadikan aspek kunci dalam teori konstruktivisme. Tingkat kompleksitas suatu sistem itu bergantung pada jumlah konstruk personal dan derajat perbedaan yang bisa dibuat. Jumlah konstruk personal yang digunakan dalam topik tertentu itu disebut perbedaan kognitif. Yang menurut penelitian Delia dan rekan menunjukkan bahwa pesan bervariasi berdasarkan kompleksitasnya. Pesan sederhana hanya membahas satu tujuan, sementara pesan kompleks memisahkan beberapa tujuan dan menangani masing-masing secara bergantian. Orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan tingkat komunikasinya dengan tingkat komunikasi lawan bicaranya, ini disebut komunikasi yang berpusat pada orang. Baik, selanjutnya ada komunikasi canggih. Komunikasi canggih ini terbagi menjadi dua, yaitu pesan terpusat pada diri atau person-centered message dan pesan banyak tujuan. Pesan terpusat pada diri itu maksudnya adalah pesan yang menggambarkan kesadaran dan penyesuaian terhadap berbagai aspek subjektif, emosi, dan hubungan dalam konteks komunikasi. Kemudian pesan banyak tujuan itu pesan canggih yang tidak hanya menunjukkan upaya pembicara untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap lawan bicara, tapi juga memikirkan sejumlah tujuannya yang ingin dicapai pada saat yang bersamaan. Next slide. Kemudian ada merancang pesan. Dalam merancang pesan kita akan menggunakan logika kita. Nah, logika tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu logika ekspresif atau ekspresif design logik, logika konvensional, dan logika retorik. Logika ekspresif ini menjelaskan bahwa orang-orang itu memiliki pandangan bahwa bahasa adalah medium untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Jadi, seseorang itu hanya mengekspresikan apa yang dia rasakan saja tanpa harus memikirkan perasaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah logika konvensional. Orang yang memiliki pandangan bahwa komunikasi adalah suatu permainan yang dilakukan dengan bekerja sama menurut prosedur dan aturan sosial konvensional. Jadi seseorang itu tidak hanya memikirkan apa yang dia rasakan, tapi juga memikirkan aturan dan norma yang ada pada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu logika retorik. Yaitu orang dengan logika retorik memiliki pandangan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan dan negosiasi situasi sosial dan diri sosial. Jadi logika retorik ini juga menggabungkan antara logika ekspresif dan juga logika konvensional. Next slide.
Selanjutnya itu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini erat hubungannya dengan kompleksitas kognitif yang tinggi. Semakin kompleksitas kognitifnya itu tinggi, semakin baik juga cara berkomunikasinya. Burleson 1994 dalam penelitiannya itu menemukan 3 cara komunikasi berdasarkan kecanggihan. Yang pertama itu cara komunikasi yang paling kasar, yaitu dengan mengabaikan pikiran dan perasaan orang yang sedih. Misalnya kalimat kamu tidak perlu sedih. Selanjutnya itu cara komunikasi tingkat menengah. Ini memberikan perhatian kepada perasaan orang lain atau kesedihan orang lain. Misalnya, saya turut prihatin dengan apa yang kamu alami. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi canggih. Komunikasi ini menghasilkan pesan yang memberikan atau membela orang lain dan seringkali menambahkan perspektif tambahan terhadap situasi yang dihadapi. Misalnya yaitu saya tahu ini menyakitkan, saya tahu hubungan kalian cukup lama, dan lain sebagainya. Nah, semua ini menemukan satu ciri komunikasi canggih, yaitu penyampaian pesan yang bersifat menenangkan atau comforting message. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kompleksitas kognitif yang tinggi itu akan menemukan karir yang lebih tinggi dan juga dapat diturunkan pada keturunannya melalui percakapan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya adalah rencana tindakan dan logika pesan. Pencetus teori rencana itu adalah Charles Berger, di mana teori rencana ini menjelaskan proses yang dilalui seseorang dalam merencanakan perilaku komunikasi. Jadi, rencana itu adalah gambaran mental sejumlah langkah yang dilewati seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, langkah-langkah itu sifatnya itu berjenjang karena suatu tindakan tertentu itu perlu dilakukan lebih dulu baru tindakan yang lainnya itu bisa dilakukan. Nah, perencanaan atau planning ini merupakan proses memikirkan berbagai rencana tindakan. Jadi misalnya seseorang yang berencana untuk membeli rumah, maka ia akan memberikan perhatian penuh untuk melihat iklan penjualan rumah di berbagai media. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, kita itu juga pasti ingin mempengaruhi orang lain melalui berbagai cara. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka dapat dilakukan melalui berbagai cara berkomunikasi. Jadi, komunikasi itu hal penting untuk memenuhi tujuan sosial. Tujuan sendiri tersusun dari berbagai tingkatan, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang pertama itu akan mendorong orang untuk melakukan tujuan yang berikutnya. Misal, ketika kita tertarik dengan lawan jenis dan mau mengenalnya, maka kita akan menemukan cara untuk memulai obrolan, begitu juga seterusnya ke tujuan berikutnya. Kekuatan tujuan ini mempengaruhi seberapa kompleks rencana yang akan dibuat. Jadi kalau membutuhkan sesuatu, maka kemungkinan kita akan berpikir dengan keras, sehingga akan menghasilkan rencana juga yang lebih rinci. Teori rencana ini menyatakan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, baik itu khusus maupun umum, maka akan semakin kompleks rencana yang akan dibuat. Jadi kalau kita punya motivasi, punya pengetahuan yang cukup, maka dapat membuat rencana yang lebih kompleks. Rencana dan keberhasilan dalam mencapai tujuan ini juga mempengaruhi emosi. Jadi kalau misalnya rencananya gagal, maka orang itu akan cenderung bereaksi secara negatif. Perasaan nyaman ketika kita melakukan rencana itu disebut dengan fluiditas tindakan. Jadi, semakin kompleks suatu rencana dan semakin besar emosi yang terlibat, maka akan semakin rendah juga fluiditas tindakan yang dia punya. Baiklah, selanjutnya ada logika pesan. Ini dari Aukip mengungkapkan 3 logika dalam merancang pesan. Untuk definisi dari logika pesan ini telah disampaikan pada slide selanjutnya. Jadi slide ini akan menjelaskan terkait tujuan dan contoh dari logika pesan. Yang pertama itu ada logika ekspresif atau ekspresif logic. Logika ini bertujuan untuk mengekspresikan keadaan mental pembicara saat ini secara penuh dan jujur. Contohnya itu adalah ketika Anda marah atau kesal kepada seorang teman kelompok yang tidak mengerjakan tugasnya. Jadi, di sini ada ekspresi marah karena teman Anda tidak mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya ada logika konvensional atau conventional logic. Logika jenis ini bertujuan untuk merancang pesan yang sopan, pantas, dan berdasarkan aturan yang sepatutnya diketahui setiap orang. Contohnya adalah ketika teman Anda hendak meminjam buku Anda, namun sebelumnya Anda memperingatkan teman Anda untuk mengembalikannya dalam waktu 3 hari. Waktu tersebut telah disepakati dan disetujui oleh teman Anda. Selanjutnya ada logika retorik atau rhetorical logic. Pembicara yang menggunakan logika ini cenderung untuk membingkai ulang situasi yang dihadapi agar berbagai tujuan termasuk persuasi dan kesopanan dapat diintegrasikan dalam suatu kesatuan yang bulat.
Contohnya, Anda itu menyarankan teman Anda secara sopan untuk meminjam buku yang sama di perpustakaan agar ia bisa mengembalikan buku yang dipinjamnya. Next slide. Selanjutnya ada interpretasi pesan. Charles Osgood, seorang ahli psikologi sosial yang terkenal pada tahun 1960-an, berhasil membangun teori-teori mengenai arti atau makna, atau teori of meaning yang paling berpengaruh. Teori dari Osgood menjelaskan bagaimana makna dipelajari dan bagaimana hubungan antara makna dengan pikiran dan tindakan. Osgood pertama mengemukakan teori pembelajaran atau learning theory. Teori ini dimulai dengan asumsi bahwa individu memberikan respon terhadap rangsangan atau stimuli yang berasal dari lingkungannya, yang membentuk hubungan stimulus-respon. Ia percaya hubungan stimulus-respon berperan dalam pembentukan makna secara internal yang merupakan respon mental terhadap stimulus. Lalu ketika Anda mendengar suatu pembicaraan, maka suatu hubungan internal akan muncul di pikiran, dan hubungan ini membentuk makna Anda atas konsep yang sedang dibicarakan. Next slide. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.